Oke, bisa kita mulai ya untuk kuliah pagi ini. Jadi kita nanti lanjut ke perilaku fase Z. Jadi untuk yang sifat-sifat kemarin kan untuk yang sifat-sifat non teknis. Sekarang untuk sifat-sifat yang teknisnya nanti kita bicara masalah suhu, tekanan dan yang lainnya di gasnya. Jadi untuk awalnya kita akan belajar masalah perilaku fase zat. Jadi zat, kalau kita tahu zat itu kan pasti dia akan ada 3 fase yang seperti kita tahu, padat, cair, dan gas, ya kan? Kalau keadaan satu fase suatu zat itu tergantung pada energi yang dimiliki. Jadi ketika kita zat itu ada dalam fase padat, dia mempunyai energi yang paling rendah. Kemudian untuk yang fase cair dia lebih mudah bergerak karena kan kalau cair dia akan biasanya dia sifat cairan itu kan akan mengikuti kontur. Jadi ketika dari aliran yang tinggi ke rendah dia akan mengikuti alirannya. Di sini dia mempunyai sifat atau energi yang lebih tinggi daripada untuk yang dalam fase padat. Kemudian untuk energi yang mempunyai fase paling tinggi dari ketiga fase itu yaitu gas, karena dia sifat gas yang mudah bergerak dan untuk media kalau misalnya di air dia tidak bisa, di fase cair dia tidak bisa, maka gas ini dia akan lebih mudah untuk bergeraknya di dinding-dinding kecil atau dia lebih bisa menyebar ke seluruh permukaan. Itu untuk yang tiga fasenya. Kemudian untuk sistem komponennya, jadi untuk komponen kita tahu komponen itu kan ada dua, yaitu yang tunggal dan yang multi komponen. Kalau yang tunggal itu berarti dia hanya mempunyai satu komponen, misalnya O2, N2, helium, nitrogen atau sulfur, itu kan dia satu komponen. Kemudian untuk yang multi komponen, dia berarti memiliki lebih dari satu komponen. Contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian hidrogen sulfur, dan yang lainnya itu berarti yang mempunyai lebih dari satu komponen. Itu untuk sifat-sifatnya. Kemudian untuk sifat-sifat gas bumi, ada beberapa kriteria, ada 7, kalau 6, kalau nggak 7 sifat kriterianya. Yang pertama, dia mempunyai suhu kritis dan tekanan kritis, atau biasa kita singkat TC dan PC. TC itu temperature critical dan tekanan kritis atau pressure critical. Kemudian suhu kritis dari suatu gas adalah suhu maksimum di mana gas itu masih dapat dicairkan dengan cara ditekan. Tuh, berarti ketika dia di suhu maksimumnya, kemudian dia dapat dicairkan dengan cara ditekan. Kemudian di atas suhu kritis, suatu gas tidak dapat mencair dengan cara ditekan berapapun. Fase ini disebut dengan fluid. Jadi ketika dia ditekan untuk merubah dari fase gas menjadi fase liquid, itu akan sampai pada suhu kritisnya. Kemudian untuk tekanan kritis adalah tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada suhu kritisnya. Jadi nanti antara suhu dan tekanan itu dia akan mempunyai korelasi atau hubungan. Jadi ketika dia ditekan, kemudian untuk ketika dia dicairkan, kemudian ditekan pada tekanan kritisnya. Kemudian ini adalah beberapa suhu dan tekanan kritis pada gas yang biasanya kita miliki. Di sini ada CH4 sampai CH4, C2H6, C3H8, IC4H10 sampai dengan NC7H16 karena biasanya kan dalam fase gas sampai C7. Kemudian ada nitrogen, CO2, H2S, O2 dan H2. Di sini ada suhu kritis dan tekanan kritis serta berat molekul. Jadi kalau ini ada suhu kritis dalam bentuk derajat Kelvin dan Fahrenheit. Untuk yang tekanannya dia dalam satuan PSIA dan MPa. Kemudian di sini adalah diagram PV pressure antara hubungan antara tekanan dan volume untuk darah sekitar perubahan fase. Di mana yang TC ini adalah tekanan kritikal atau titik kritis pada atau suhu kritis. Ini adalah TC-nya, garis biru. Sebentar, saya bisa nggak ya untuk kasih ya. Jadi untuk di sini garis ini itu adalah untuk yang dia TC-nya, tekanan kritisnya.
Kemudian di sini PC di sini adalah dia PC adalah tekanan kritisnya, sedangkan TC di sini adalah titik kritisnya. Jadi di sini ini adalah garisnya. Jadi kalau dia ada di posisi di sini, dia adalah dalam fase cair. Kemudian ketika dia ada di tengah-tengah grafik ini, dia dalam fase cair dan uap. Jadi dia ada dua fase, antara fase cair dan fase uap. Kemudian ketika dia di posisi di sini, dia akan dalam fase uap, khusus uap aja. Kalau di sini ini ada perubahan fase dari cair menjadi uap. Kalau di sini cair aja, kemudian di sini cair dan uap, dan di sini dia akan dalam fase uap saja. Ini adalah untuk perubahan fasenya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi misal di sini kalian nanti akan memotongkan antara titik P di sini dipotongkan sehingga di sini ketemu dengan TC-nya. Begitu juga untuk fase cairnya, berarti kalian harus memotongkan antara P di sini kemudian ke sini dipotongkan lagi ke volumenya untuk mengetahui berapa dia kondisinya pada fase cair uap maupun di uapnya. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor komprehensif. Faktor komprehensif di sini biasanya kita untuk simbolnya adalah Z. Untuk hubungan PV dan T untuk gas ideal itu kan biasanya akan ada PV sama dengan NET, ya kan? Tekanan dikali volume sama dengan N dikali X dikali T. Sedangkan untuk gas real kalau cuma di sini untuk gas ideal hanya PV-NET, untuk gas real di sini ada Z. Z ini adalah yang disebut dengan faktor kompresibilitas. Di mana nilai Z ini akan dipengaruhi oleh jenis gas, suhu, dan tekanan gas. Kemudian Z itu dari mana? Z itu didapat dari grafik dengan parameter PX dan TX, di mana rumusnya untuk PX di sini P per PC, TR-nya adalah T per TC. TC-nya dari mana? Dari tabel yang sebelumnya tadi. Nah tadi kan tabel tadi kan kita tahu berapa suhu kritis dan tekanan kritis. Saya next ya, saya back ya. Ini, backnya gimana ya? Ini kan kita kan tahu bahwa di sini ada suhu dan tekanan kritis. Nanti kita dapat kalau untuk gas kita dapat langsung mengambil dari nilai-nilai ini. Itu seperti CH4, CH26, C38 dan ke bawah. N2, CO2, 2S dan yang lainnya. Oke. Kemudian ini nggak bisa, ini gimana yang ngilangin sebentar. Oke, kita next ya. Kemudian untuk tadi kita di sini ada PX sama dengan P per PC dan TR-nya sama dengan T per TC. Kemudian PX atau TR di sini adalah tekanan tereduksi pada suhu tereduksi. Kemudian P dan T yaitu tekanan dan suhu operasi dari gas. PC dan TC itu adalah tekanan kritis dari suhu tekanan kritis dan suhu kritis. Ini ada PX, ada T, PC dan TC. Kemudian untuk gas murni, PC dan TC langsung dibaca dari tabel, tetapi untuk gas campuran dihitung proporsional berdasarkan molekul fraksi masing-masing gas, yaitu Y1. Jadi kalau nanti komponen murni berarti bisa langsung diambil dari tabel. Tetapi ketika kita mempunyai beberapa komponen, otomatis kita nggak bisa langsung ambil, misalkan ada komponen CH4, C2H6, C3H8, dan yang lainnya, terus kita hanya yang ambil salah satu. Itu nggak bisa.
Jadi nanti berarti kita ketika kita ambil PC dan TC-nya itu berarti kita harus mengalihkan antara molnya dengan berapa nilai dari PC-nya, kemudian di sigma. Jadi misalkan kalau ada CH4 itu adalah 60%, otomatis harus kita kalikan 0,6 dikali dengan berapa nilai PC dari CH4. Ditambah dengan misalkan C2H8. C2H8-nya adalah 20%, berarti 0,2 dikali dengan berapa nilai dari PC-nya. Begitu juga untuk TC. TC-nya juga sama, berarti nanti kita harus tetap mengambil dengan jumlah dari ya. Akan tuh paling cantik. Liang kayak orang santai di Fitri we. Fitri. Maaf Ibu. Nah, saya coba itu Fitri. Oke. Udah ya. Berarti nanti untuk TC-nya adalah penjumlahan dari berapa persen mol dari komponennya dikali dengan suhu kritikalnya, sehingga kita nanti dapat nilai dari TC aksen per PC aksen. Kemudian selanjutnya dicari pseudo reduce pressure atau PR aksen dan pseudo reduce temperature atau TR aksen. Kemudian ketika dapat PR aksen sama dengan P per PC dan TX sama dengan T per TC, Z-nya nanti ada di grafik 1 dan grafik 2. Grafik 1 dan grafik 2 nanti sudah kita dapatkan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum nanti kita contoh soal? Ibu, bisa diulang yang tadi, Ibu? Yang mana? TC aksen sama TC aksen itu berapa persen mol dari komponen dikali apa, Ibu? Yang mana? Yang atasnya ya? Cepat, Ibu. Ya, Ibu. Oh, yang ini ya. Ini yang nanti PC aksen. PC aksen ini mol, berarti kan misalkan CH4, kita punya CH4 ya. Misalkan kita punya dua komponen, CH4 dan C2H8. Misalkan CH4-nya adalah 60%. Kemudian C2H8-nya berarti kalau 60 ada 40. Kalau yang sigma Y1PC1 berarti di sini adalah berapa mol dari CH4, persen mol dari CH4 dikali dengan nilai dari tekanan kritis dari CH4 ditambah dengan persen mol dari C2H8 dikali dengan tekanan kritis dari C2H6. Itu juga sama untuk yang TC aksen, berarti berapa mol 0,6 persen mol dari CH4 dikali dengan suhu kritisnya ditambah dengan 0,4 dari C2H6 dikali dengan suhu kritis dari C2H6-nya itu. Oke? Ibu, kalau misalnya maksudnya tadi malam saya ada baca sih, maksudnya kalau misalnya dalam satu komponen itu tidak ada, maksudnya kayak apa sih, sabar Ibu, saya lihat dulu ya. Nilai persen volume komposisinya itu yang ada di tabel yang di atas, berarti harus dilihat di mana, Ibu? Harus cari, berarti nanti ada cari kita bisa cari itu banyak komponennya. Tapi untuk gas biasanya kan tetap kata-kata di situ, nanti ke bawah. Nah, nanti ada penjelasnya, kita harus mencari di physical properties dari komponen-komponen gas itu. Soalnya yang contoh soal, maksudnya bukan contoh soal ikut tugasnya, Ibu, tidak ada apa sih, sabar Ibu, critical. Kan di tabelnya ada suhu kritis, tekanan kritis, tapi untuk tugasnya itu ada beberapa komponen yang tidak ada, Ibu. Jadi maksud saya nanti dilihat atau nanti dihitung atau gimana, Bu? Harus searching memang, kalau nggak ada berarti harus kita cari. Nanti ada kok, ada keterangan kan di situ, nanti saya kasih keterangan harus cari di mana, di properties, gas propertiesnya gitu kan. Oke, Bu. Nah, coba nanti searching di Google itu pasti nemu. Kalau enggak nanti coba saya kasih linknya ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Makasih, Bu.
Ini untuk contoh soalnya. Di sini natural gas terdiri dari CH4 75%, kemudian ada C2H6 15%, dan C3H8 10%. Tekanan gasnya adalah 1000 PSIA dan suhunya adalah 500 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari PC aksen, TC aksen, dan harga Z. Di sini kan kita tadi tahu ketika PC aksen yaitu sigma dari Y1 dikali PCI, itu berarti adalah jumlah di sini kan berarti kita adalah sama dengan adalah YCH4. Sebentar, coba sih tak teks bisa nggak ya? Sigma. Berarti ini kan sama dengan di sini kan berarti adalah Y dari CH4 ya kan dikali dengan PC CH4 ditambah dengan apa Y C2H6 H8. H6. hilang C2H6 ya dikali dengan PC C2H6 ya kan kemudian ditambah lagi dengan Y dari Z. C C3H8 dikali dengan PC P C C3H8 gini. Ini kan berarti seharusnya kan rumusnya seperti ini. Ketika kita ada Y sigma Y1 PC1 kan berarti ada penambahan dari YCH4 plus PCCH4 ditambah dengan YC2H6 dikali dengan PCC2H6 ditambah dengan YC3H8 dikali dengan PC3H8. Kita tahu ketika di sini adalah molnya. Molnya di sini persennya di sini adalah 75%. Kemudian untuk C2H6 15% dan C3H8 10%. Kemudian dari mana kita dapat nilai PC1 ini? PCCH4 berarti kita dapat dari tabel sebelumnya. Berarti dari tabel ini CH4 ketika dia tekanannya adalah tadi suhunya kita pakai suhu yang derajat Fahrenheit kan berarti 343. Kemudian tekanannya adalah PSIA berarti 668. Kita dapat nilai dari TC dan PC-nya kita ambil dari tabel ini. Oke, next. Ibu, berarti tabel ini sudah kayak semacam ketetapan Ibu? Ya, ini adalah ketetapan. Oh, berarti fix sudah kalau lihat kritisnya di sini. Kecuali kalau nggak ada di sini. Kalau nggak ada di sini, kalian harus cari untuk suhu dan tekanan kritisnya. Sebentar. Oh ya, baik Ibu. Ini. Jadi kan di sini kan, tadi ada 0, PC1-nya 668. Kita untuk menentukan nilai tadi kan ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit dan derajat Fahrenheit ya. Suhunya ada PSIA dan apa tadi MPa ya. Itu kita tergantung dari berapa tekanan yang diketahui di sini. Kalau di sini pakai PSIA berarti harus kita juga dengan tekanan kritisnya juga harus dengan PSIA. Nggak boleh nanti kalian satunya PSIA yang satunya MPa nggak boleh. Jadi harus sama suhu satuannya harus sama antara tekanan dan suhunya. Itu kalau di sini kan berarti 0,75 dikali dengan 668 ditambah dengan 0,15 karena di sini ada 15% dikali dengan 708 ditambah dengan 0,1 karena di sini 10% dikali dengan 616. Itu dari yang tekanan kritis yang ada di tabel sebelumnya. Kemudian setelah kita hitung kita ketemu PC aksennya adalah 669 PSIA. Kemudian selanjutnya kita pakai menghitung TC aksennya. Itu sama juga caranya. Kalau di sini kita pakai
Kalau di sini kita pakai tekanan, kalau di sini kita pakai suhu. Kalau yang di sini. Berarti di sini nanti akan TC sama dengan sigma 0,75 dikali dengan suhu kritis dari CH4-nya ditambah 0,15 dikali dengan suhu kritis dari C2H6-nya ditambah 0,1 dari suhu kritis 668. Kemudian PR aksennya yaitu P dibagi dengan PC. P-nya kan kita ketahui bahwa 1000 PSIE. Kemudian tekanannya juga dalam satuan PSIE. Di sini harus sama satuannya, nggak boleh beda. Sehingga 1000 dibagi 669 sama dengan 1,5. Kemudian untuk TR aksennya sama dengan T per TC aksen. Berarti T-nya kita tahu 500. Kemudian TC aksennya 407, berarti 500 dibagi 407 sama dengan 1,23. Nilai Z ini nanti dapat dari tabel. Sebentar next ya. Ibu yang TC yang I punya itu kan 668, tapi di tabel 665 Ibu. 665? Ya, Ibu. Untuk apanya? Yang suhunya? Yang Berarti suhu, 665 ini sesuai dengan tabel. Salah ketik mungkin ya. Oh ya Ibu. Sesuai yang di tabel. Hah? 668. Di tabel 665. Yang apa punya? Yang suhu. Yang suhu, coba nanti dicek ya. Nanti saya ceknya. Tapi Yang C3H8. Oh iya. Berarti nanti disamakan untuk suhunya ya. Ya Ibu. Oke. Ya, Bu. Kemudian suhunya dari sini. Di sini kita punya untuk tekanan dan di sini kita ada di sini adalah tekanannya, kemudian di sini ada suhunya. Di sini adalah suhu. Kelihatan ya? Kita akan mencari berapa nilai Z di sini. Wow. Oke, tadi kita tahu T-nya berapa? Yang di contoh soal 1,23. 1,23. Kemudian 23. 1,23 itu PR. ini. 23. Ini ya, antara di sini ini berapa? 1,23 ya sepertinya. Ya, Ibu. Kemudian untuk P-nya berapa? 1,5. 1,5. 1,5 berarti sekitar di sini. 1,5. Ini dari atas saja 1,5 ini ya. Ini 1,5 kan berarti. Berarti kita tarik garis ke sini, kemudian dipotongkan ke yang Itu 25, Ibu. Itu 1,25. 25 berarti di bawahnya. Berarti kalau 1,25 berarti dia di tengah-tengah antara di sini. Di bawahnya. Nah, berarti kita bikin kira-kira grafiknya ada 1,23. Kemudian kan dipotongkan. Di bawahnya, Ibu. Kenapa? Ya, di sekitaran situ, Ibu. Kemudian dipotong ke samping sana. Adanya seperti itu. Apa suara tuh? Bisa dipahami sampai di sini? Untuk mencari nilai Z-nya. Misal di sini kita punya ada 2 grafik, ya kan? Sebentar. Oh, yang di bawah lebih terang ini. Kemudian kita ada yang bawahnya. Di sini itu adalah nilai-nilai yang kita tidak dapatkan yang di atas tadi. Itu bisa kita cari di sini. Seperti itu. Atau di sini juga bisa. Sebenarnya sama aja. Ibu yang marah bisa ulang kah Ibu? Yang mana? Yang depan Baik, tadi. Ibu. Ini. Aduh, Yang Yang mana tadi Ibu. Tadi bacanya bagaimana Ibu?
Oh, bacanya. Maaf. Oke, jadi kan di Iya, sini saya ulang ya. Iya, Bu. Agak susah ini, sebentar. Ini kan di sini kita punya tekanan, ya kan? Kemudian di sini ini juga sama. Di sini kita bisa ambil tekanannya di samping atau di atas. Di sini kita juga punya di sini bawah ini ya. Bawah ini kita ada suhu. Suhu. Berarti yang tekanan di sini adalah nilai 0 sampai dengan 8. Sama, di sini adalah 0 sampai 8. Kemudian kita tahu nilai T-nya tadi adalah 1,23. Berarti antara 1,2 dan 1,25. Berarti kita harus memperkirakan ya. Nilainya berarti antara di sini ya, sekitar di sinilah. Di tengah-tengah di sini. Kemudian kita potongkan, nilainya berarti di sini adalah 1,23. Misal, ini berarti kan kalian kira-kira sendiri. Kemudian nilai P-nya berapa? 1,5. Ya kan? 1,5 berarti di sini ada 1, ini ada 2. Kita ambil misalkan 1,25-nya di sini. Kalian hitung nanti. Kemudian dipotongkan ke bawah, kan dia potongan antara P dan T. Kemudian kita tarik garis ke samping untuk mendapatkan nilai Z-nya, karena di sini adalah nilai Z yang kita miliki. Oke, bisa dipahami? Oke. Cuma memotongkan antara P dan T untuk mendapatkan nilai Z-nya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti kita ada 2 grafik di sini. Ada 2 grafik, ada grafik yang satu ini dan grafik kedua. Kita bisa memakai grafik yang mana, misalkan di grafik 1 nggak ada, berarti kita bisa menggunakan grafik yang kedua untuk menghitung nilai dari Z-nya. Sebenarnya sama aja. Di sini adalah tekanannya, kemudian di sini adalah suhu. Untuk tekanan adalah 0 sampai 8, kemudian di sini suhunya adalah yang bengkok-bengkok ini, kemudian nilai Z-nya adalah di sebelah kiri dan kanan. Di sini adalah nilai Z-nya. Yang bawah sekali itu apa, Ibu? Yang mana? Yang bawah yang mana? Yang ini. Sama, dia P. P juga. Tekanan di sini adalah, ini tekanan. Jadi di sini kan ada, ini untuk yang grafik bawah sini. Yang untuk grafik bawah, yang PR-nya di sini adalah untuk yang atas. Di sini kan ada 2 grafik yang kepisah ini kan, Tik? Ini kan 2 grafik yang berbeda. Ibu. Oh, iya. Nah, ini untuk untuk nilai Z-nya. Comparability faktornya. Ada nilai Z di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah dipahami? Kalau oke. Kemudian kita bisa untuk mencoba mengerjakan atas tadi ya. Jadi bisa dicoba untuk mengerjakan dari tugas 1 ini. Jadi di sini kita punya komponen komposisi gas hidrokarbonnya ada CH4-nya 0,75, kemudian C2H6-nya 0,08% volume, C3H8-nya adalah 0,10, C4H8-nya 0,05 dan C4H8-nya 0,02. Di sini kita menggunakan tekanan PSIG dengan suhu derajat Fahrenheit ya di sini. Jadi nanti ketika kalian mengambil datanya berarti harus pada tekanan PSIG dan suhunya 80 derajat Fahrenheit. Itu yang harus kalian ketahui. Misal di sana nggak ada suhu yang sama atau tekanan yang sama, berarti kalian harus mengkonvert suhu yang sudah ada menjadi suhu yang sama dengan di sini. Terserah kalian mau pakai ini yang dikonvert atau yang dari tabel yang kalian convert. Pokoknya intinya suhu dan tekanannya harus dengan satuan yang sama. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian di sini untuk penyelesaian yang lebih mudah nanti kalian ada C1, C2, C3, IC4, NC4. Di sini ada persen volumenya berapa ini ditulis, kemudian nilai PCI-nya berapa, kemudian nilai ini berarti YI kali PCI, kalian kalikan kemudian dijumlah dengan sigma YI PCI. Kemudian ada
sigma YI TCI. Berapa nilainya, kemudian dihitung TR dan VR-nya, baru kemudian diplot ke grafik. Bisa dipahami sampai di sini? Itu cara pengerjaannya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa nanti dikerjakan dulu sambil ini kan time-nya sudah time out. Jadi nanti setelah selesai dikerjakan kita untuk pelajaran selanjutnya. Sekarang dicoba dulu ya. Nanti salah satu bisa mencoba mengerjakan. Maksudnya men-share screen-nya. Oke? Iya, Bu. Oke, berarti sekarang selamat mengerjakan. Nanti kita diskusi lagi setelah ini. Oke, Bu.